Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal yang kita dapatkan di dalam kehidupan. Hal yang paling baik kita dapatkan saat ini adalah keimanan setelah kehidupan itu sendiri. Malam Selasa yang lalu, jadi kami ngisi takziah 7 hari. Jadi yang sampai di situ ya macam-macam. Cuma yang menjadi pelajaran utama adalah yang saya sampaikan, kenikmatan yang sering kali lalai ataupun pelajaran yang sering kali lalai pada saat kita berada di tempat takziah itu cuma satu, yang paling sering. Kita lupa pada saat takziah kita masih hidup. Nah, bayangkan kalau seandainya di takziah itu kita. Nah, itu. Maka kenikmatan kehidupan itu sesuatu yang luar biasa. Selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu pula menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala masih kepengen kita untuk bertaubat. Taubat itu sesuatu yang luar biasa. Saking luar biasanya, sampai banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menginginkan manusia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segera. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Rob? Ya, Rob. Lagi ngisi pengajian ini. Cak mano? Oh ya, ya. Kalau nak datang lagi sudah Isya, tapi kalau tidak besok pagi jadi. Ada insyaallah. Ya. Ya. Yo. Yo. Salam. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang kalimat-kalimat taubat, menunjukkan bahwa pentingnya sesuatu itu, taubat itu. Ulama itu mengatakan begini, kalau ada satu kalimat atau satu kata yang masuk di dalam Al-Quran menunjukkan kepentingannya, apatah lagi kalau itu diulang berkali-kali, ya, kalau dia diulang berkali-kali. Nah, salah satu contohnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma. Atau dalam ayat yang lain kata Allah, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sesungguhnya taubat itu kata Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan itu dengan jahalah, bijahalah atau ketidaktahuan.
atau tidak sengaja, atau dia belum sampai ilmunya kepadanya, atau lalai. Dalam ayat yang lain kata Allah, di dalam surah-surah banyak sekali, salah satu adalah di dalam wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, kata Allah. Taubatlah kepada Allah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Kenapa kemudian ini menjadi penting? Karena manusia itu kebutuhan dia untuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih penting daripada kebutuhan hajat dia akan fisiknya terpenuhi, baik itu dalam bentuk makanan ataupun minuman. Kalau tidak makan, kalau tidak minum, taruhlah kita tidak bisa bertahan hidup di dunia, tapi belum tentu kita bisa bertahan hidup di akhirat dengan tidak makan dan tidak minum. Contoh misalkan, saudara-saudara kita di Gaza itu sempat sampai bahkan 3 bulan sampai 4 bulan nggak makan, dan bahkan mereka sampai makan rumput, makan ternak dan segala macam. Sekitar di awal tahun 2011-2012an, bahkan di Syria dan di beberapa tempat di Yaman itu mereka benar-benar nggak bisa makan, tapi mereka bisa bertahan di dalam kehidupan itu. Bahkan mereka masih hidup sampai dengan sekarang. Menunjukkan bahwa kebutuhan akan makan itu kadang bisa menjadi kebutuhan yang bukan pokok bagi tubuh kita. Nah, sedangkan kebutuhan akan ampunan dari Allah itu bukan hanya kebutuhan untuk di dunia, tapi juga kebutuhan untuk nanti di akhirat. Sekarang tuh kayak gini, Bapak Ibu, kita itu melakukan dosa, kadang melakukan dosa itu kita lakukan dengan sengaja atau tidak kita lakukan dengan tidak sengaja. Itu dilakukan, terutama pada saat kita melakukan dosa dengan sengaja, itu kita lakukan karena kita nggak tahu dampak dari sebuah dosa, ya. Padahal sebuah dosa itu bisa berdampak kepada tubuh kita. Bukan hanya sekadar memberi dampak kepada hati, tapi bisa bahkan berdampak kepada tubuh kita. Kalau dulu generasi-generasi terdahulu, mereka mengatakan, aku tahu bagaimana dosaku berdampak kepadaku, bahkan ketika misalkan anakku berubah perangai, jadi susah untuk diatur. Istriku susah untuk diatur, tidak menjadi penurut. Atau bahkan kata mereka dapati bagaimana tunggangan mereka itu tidak bisa dikendalikan dengan baik. Nah, kita kadang menggampang-gampangkan dalam urusan dosa ini, sehingga kita kerjakan dan kita lupa untuk bertaubat kepada Allah. Padahal pada saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Allah akan berikan ampunan, Allah akan tutupi aib kita, dan Allah lindungi kita dari dampak buruk yang terjadi akibat dosa yang kita kerjakan. Taruhlah kita banyak melakukan dosa, tapi yang lupa kita lakukan adalah bertaubat. Maka hal buruk ini tidak hanya nanti akan di akhirat menjadi sesuatu yang luar biasa, membinasakan kita, di dunia juga akan berdampak. Tambah lagi kalau seandainya dosa itu menjadi merajalela, maksudnya meluas di lingkungan masyarakat. Masyarakat terjadi banyak dosa di situ. Maka akan terjadi apa? Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Takutlah, kata Allah, kepada musibah yang akan menimpa tidak hanya kepada orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Artinya, kalau ada banyak orang yang sering melakukan maksiat, sering melakukan dosa di satu lingkungan, di satu tempat, di satu kampung, di satu negeri, banyak mereka melakukan dosa dan mereka tidak bertaubat kepada Allah, apatah lagi tidak ada yang mengingatkan untuk bertaubat kepada Allah, ini alamat Allah akan memberikan azab. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Imam Bukhari mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah bahwasanya ada sekelompok pasukan akan datang menyerbu ataupun menghancurkan Ka'bah, kota Makkah. Tiba-tiba sampai mereka di sebuah tanah lapang sebelum masuk ke kota Makkah. Sampai di tanah lapang itu, maka Allah menenggelamkan mereka semua. Dari pasukan pertama sampai pasukan terakhir ditenggelamkan masuk semua ke dalam tanah. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan semuanya padahal
Di sana ada orang-orang pasar, ada orang-orang yang nggak tahu. Maksud orang pasar ini siapa? Orang-orang awam. Kata Rasul, semuanya ditenggelamkan dari awal sampai akhir, dan nanti dibangkitkan di yaumil qiyamah. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi kalau mereka kumpul tadi itu karena mereka nggak tahu, ya mereka nggak akan diazab sebagaimana orang-orang yang berkumpul untuk menyerang kota Ka'bah, kota Makkah. Jadi kalau semakin banyak kemaksiatan terjadi di sekeliling kita, dan ternyata tidak ada orang yang peduli terhadap kemaksiatan yang terjadi itu, ini menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala akan datang. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala akan mengazab suatu kaum, sebuah penduduk negeri, malaikat ngomong kayak gini, "Ya Allah, di situ kan ada orang saleh di antara mereka." Kata Allah apa? Tengok kalimatnya. Kata Allah apa? Mulai dari orang itu. Lah kok bisa? Karena dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Dia salih untuk dirinya sendiri aja. Datang ke masjid, baca Quran, sholat. Tapi untuk diri sendiri, nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Banyak narkoba, banyak zina, banyak judi, banyak khamar, banyak maksiat sekelilingnya. Kata ulama dulu bilang orang-orang kayak gini, orang-orang yang nggak peduli itu apa? Setan bisu. Mereka itu juga sebenarnya setan. Kenapa disebut setan bisu? Karena mereka seolah-olah menyetujui kemaksiatan yang terjadi di sekeliling mereka. Maka bertaubat itu bukan hanya untuk diri kita kemanfaatannya, tapi juga untuk sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala sangat tawwab terhadap dosa apapun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurar rahima." Mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudahlah Allah Maha Pengampun, Allah juga Maha Penyayang. Pengampunnya Allah itu seperti apa? Ketika kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat kita meminta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa, Allah akan tutupi aib. Karena kita ini kadang-kadang punya banyak aib, Pak. Kita ini bisa duduk tegak, meninggikan kepala di hadapan muka, di hadapan orang itu, karena kita ini ditutupi aibnya oleh Allah. Kalau seandainya dosa itu berakibat bau pada tubuh kita, aku yakin tidak ada orang yang berani dekat, tidak mau orang dekat-dekat dengan kita, saking baunya tubuh kita ini. Tapi itu tadi, Allah tutupi aib kita, sehingga kita berjalan dengan santai di atas muka bumi, menegakkan kepala, bisa ngomong dengan orang, bisa berbicara dengan gak lantang dan segala macam, bahkan bisa mengajak orang kepada kebaikan. Karena apa? Karena Allah tutupi aib kita. Lah bayangkan kalau saat ini dibuka aib itu semuanya oleh Allah. Nah maka pada saat kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tutupi aib. Dan yang lebih penting setelah itu adalah Allah akan lindungi kita dari dampak buruk dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi ada dosa itu yang menyebabkan banyak kerusakan. Kan di dalam Al-Quran kata Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah tampak kerusakan di atas muka bumi. Tengok ya. Telah tampak kerusakan di atas muka bumi bima kasabat aydin nasi, akibat perbuatan tangan manusia. Kenapa? Karena dosa-dosa manusia, Pak. Dunia ini rusak karena tangan manusia. Semuanya, bumi ini jadi rusak karena tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah membuat kalian merasakan akibat perbuatan orang sebagian di antara kalian. Ya. Ada dampak buruk dari dosa yang kita kerjakan. Terlebih lagi dampak buruk itu yang paling utama adalah membuat hati kita menjadi kesat. Hati kita jadi keras. Membuat diri kita menjadi susah untuk beribadah kepada Allah, menjadi malas untuk beribadah kepada Allah, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih luar biasanya lagi, sehingga kita apa? Meninggalkan apa-apa yang Allah perintahkan. Jadi seolah-olah enggak jadi biasa.
Awalnya cuma sekadar meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Berjalan, bukan cuma sholat berjamaah yang tinggal, sholatnya benar-benar tinggal. Karena syaitan itu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dia datang dari arah mana saja. Dan ini adalah sumpah iblis ketika Allah melaknatnya. Dalam surah Al-A'raf disebutkan pada saat iblis minta kepada ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku sampai hari kiamat tiba. Maksudnya dia enggak mati sampai hari kiamat. Maka kata Allah, engkau ditangguhkan, enggak akan mati sampai hari kiamat tiba. Ya. Maka pada saat itu iblis bersumpah, ya Allah, sesungguhnya la'atiyannahum thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Hampir tidak ada celah bagi manusia seperti kita ini untuk bisa lepas dari gangguan syaitan. Bahkan kata Allah menceritakan apa yang diucapkan oleh syaitan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Sedikit ya Allah engkau akan dapati manusia itu akan bersyukur. Nah, itu memang benar terjadi. Nah, yang luar biasanya lagi dampak buruk dari dosa itu membuat kita menjadi malas, sehingga taufik itu jauh dari diri kita, Pak. Tidak ada namanya hidayah. Hidayah itu Allah kasih kepada kita semacam keinginan untuk berbuat baik, keinginan untuk bertaubat, keinginan untuk melakukan kebaikan, keinginan untuk melakukan hal-hal yang disebut oleh Allah sebagai amal saleh. Tapi dia tidak akan berubah menjadi sebuah amal saleh kecuali ada taufik dari Allah. Ya. Kalau sudah ada taufik dari Allah, maka jadi amal saleh dia. Nah, yang menggerakkan kita untuk menjadi amal saleh itu itulah taufik dari Allah. Maka kata ulama terdahulu, yang paling buruk yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dipersedikit taufik dari Allah, sehingga dibuat dia malas untuk beribadah. Baca Quran malas, ibadah malas, bahkan sombong, menganggap orang lain semuanya remeh, seolah-olah orang siapa orang ini. Nah, kayak gitu. Padahal kata Allah, innal ladzina yastakbiru an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari hamba-hambaku, kata Allah dalam ayat yang lain disebutkan tidak akan masuk surga. Dalam sebuah hadis kata Rasulullah SAW apa disebutkan? Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong meskipun sebesar biji zarrah. Kita sering dengar masalah zarrah ini, Pak. Zarrah itu apa maksudnya? Zarrah itu kayak gini, Pak, kata ulama kasih penjelasan. Kalau kita lagi kayak gini ya, nepak-nepak apalah gitu, tepat-tepat lantai atau bahan apa, kemudian kita tepuk, ada debu-debu kecil kelihatan, itulah zarrah. Kalau kita lagi pagi-pagi nengok matahari, padahal tidak ada kelihatan di mata kita, tapi nengok matahari itu ada semacam debu-debu, itu zarrah kecil, betul, Pak. Nah, bayangkan sekecil itu ada nempel di hati kita, tidak masuk surga kita, Pak. Luar biasa. Nah, macam mana kalau seandainya memang benar-benar sombong? Luar biasa. Sehingga orang-orang yang sombong itu nggak akan pernah masuk surga. Nah, kemaksiatan terbesar adalah bagaimana kita sombong kepada Allah sehingga kita menyekutukan Allah. Maksud menyekutukan Allah itu apa? Membuat seolah-olah ada makhluk yang memiliki sifat yang sama seperti Allah dalam ketuhanan, sehingga dia berhak untuk disembah. Padahal yang paling berhak disembah hanyalah Allah. Dan kemaksiatan terbesar ini berupa kezaliman terbesar, berupa kemaksiatan berupa syirik kepada Allah ini tidak akan diampuni oleh Allah. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, kembali lagi ke tadi. Saking luar biasanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah tegaskan kepada kita bahwa kita ini meskipun sebanyak apapun dosa, asalkan jangan dosa syirik,
Sebanyak apapun dosa kita, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, semuanya. Kan ada kata jami'an, semuanya. Mau apapun itu dosanya, semuanya. Dan sudah masyhur di kita, udah kita sering dengar bagaimana ada satu orang di zaman sebelum kenabian Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang pemuda dari Bani Israel yang dia membunuh 99 nyawa. Kemudian dia cari orang, dia bertanya kepada orang, tunjukkan kepadaku orang yang paling mengerti di atas muka bumi. Dan dia ditemukan dengan pendeta. Dia tanya kepada pendeta itu, aku sudah membunuh 99 nyawa, apakah ada taubat untukku? Kata pendeta itu, lemak be kau. Dibunuhnya juga, genaplah 100. Bandit, begal, nak tobat, ketemu ustaz yang salah, kata ustaz tuh, mak begau, bunuhnya, pancungnya di situlah, selesai. Tapi keinginan dia untuk tobat masih ada, sehingga dia tanya lagi ke orang, ada nggak yang lebih alim dari orang itu? Ditunjukkan dari orang yang alim, orang yang salih yang lain. Maka ketemu dengan orang ini, kata orang ini ketika ditanyakan, adakah taubat untukku? Aku sudah membunuh 100 nyawa. Kata orang ini apa? Ada. Apa yang menghalangi antara engkau dengan taubatmu? Oh, senang dia. Maka kata orang alim ini, maka engkau yang harus lakukan apa? Pergi dari kampungmu menuju kampung yang lain. Sampai akhirnya dia berangkat dari kampungnya menuju kampung yang lain yang ditujunya. Tiba-tiba di tengah jalan dia mati. Allah dia dicabut nyawanya. Dan sebutkan dalam hadis di lafaz Bukhari menyebutkan bahwa orang ini kemudian datang malaikat 2, malaikat rahmat dan malaikat adab. Ribut, ini mayat punyaku, kata malaikat rahmat. Dia masuk surga karena dia dalam perjalanan menuju taubat. Kata malaikat adab, lemak baik, belum ada satupun kebajikan yang dia kerjakan. Bayangkan, baru nak berangkat menuju taubat, belum ada satupun kebajikan yang dia lakukan. Ini persis nanti ketika perjalanan Rasulullah SAW dalam perang Khaybar, ada salah satu orang dari Yahudi itu masuk taubat, bukan Yahudi, orang Arab Badui taubat. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Ikut berjihad, mati syahid dia di situ. Kata Rasul, mau nengok enggak orang yang masuk surga tapi belum pernah sholat? Nah, ini orangnya, kata Rasul. Ya, maka pada saat itu apa yang terjadi? Dalam hadis itu disebutkan, maka Allah mengutus satu malaikat lagi berwujud manusia. Maka dihitung menjadi pengadil di antara mereka. Mana yang lebih dekat antara tempat taubat atau tempat kampung asalnya? Maka dibuatlah, ternyata pada saat diukur, kampungnya yang menuju taubat lebih dekat sejengkal dikit nih, Pak, segini, Pak. Ya. Tapi karena itu dia masuk surga. Dalam hadis riwayat yang dalam lafaz yang lain disebutkan bahwa Allah membuat kampung yang A, tempat dia taubat itu mendekat. Membuat kampung yang B, kampung asalnya menjauh. Sampai kayak gitu Allah memberikan rahmat kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Orang ini belum pernah sedikit pun melakukan kebaikan. Dia baru berusaha untuk bertaubat dan dosanya nggak main-main, 100 orang dibunuhnya. Dengan 100 orang yang dibunuhnya, dia punya masa lalu yang buruk, yang kelam. Tapi Allah ketika melihat orang bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Allah kasih ampunannya. Seluas itulah ampunan Allah. Bahkan kalau kita tengok bagaimana ketika dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada saat Fir'aun, Pak, kan Fir'aun itu gitu, Pak. Malam hari datang perintah dari Allah kepada Musa, berangkatlah, ajak seluruh orang-orang Bani Israel. Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Jadi kalau disebut Israel itu artinya Yakub, Nabi Yakub. Jadi kalau disebut Bani Israel, anak keturunannya Nabi Yakub. Berangkat dibawa semuanya dari Mesir menuju Palestina. Di tengah jalan ketemu laut. Tiba-tiba pada saat Fir'aun terbangun di pagi hari, dia menyadari, mendapat laporan bahwa tidak ada lagi seorang pun pengikut Nabi Musa alaihissalam beserta Nabi Musa dan Nabi Harun itu tinggal di Mesir. Sehingga dia bilang, berangkat, ajak semuanya.
Nah bayangkan yang diajak itu saking luar biasa, saking geramnya dia kepada Nabi Musa ini, semuanya diajak Pak. Anaknya, bininya, menteri-menterinya, dayang-dayangnya, tentaranya, panglimanya, semuanya diajak. Sehingga pada saat itu, ya namanya pakai kuda, pakai kendaraan mengejar orang yang jalan kaki, dekat. Sehingga pada saat itu, pada saat berada di situ, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada Musa alaihissalam dan orang-orang Bani Israel, nyebrang dia setelah dipukulkan tongkatnya, nyebrang. Pada saat Musa akan mengetukkan kembali tongkat itu supaya maksudnya enggak masuk, orang-orang Firaun enggak ikut nyebrang, tapi kata Allah nanti biarin aja. Sehingga pada saat masuk di situ, nah tengok kalimat Firaun, Pak. Saking sombongnya Firaun itu. Nanti terulang kisahnya itu luar biasa. Laut terbelah untukku. Nah, kalimatnya alangkah hebatnya dia ini. Lihatlah katanya, laut telah terbelah untukku. Masuk dia ke situ. Sampai di situ, maka Allah perintahkan kepada Musa untuk mengetuk kembali laut itu dengan tongkatnya sehingga tertutup kembali. Kan kayak gini laut, Pak. Nah, ngalirnya ke situ. Ada juga yang mengatakan terbuka 12 cabang. Kan ada 12 suku. Orang-orang Yahudi itu 12 suku, Pak. Sehingga terbuka itu 12 suku. Jadi masing-masing lorong bisa masuk. Masing-masing suku. Bahkan ada yang mengatakan kayak gitu loh, terbuka. Air laut itu mengalir di atas. Ada yang mengatakan kayak gitu. Nah, pada saat masuk, Firaun bersama bala tentaranya ketika diketuk kembali tenggelam. Nah, tengok peristiwanya, Pak. Ini inti saya. Pada saat dia masuk, dia mau bilang kayak gini. Aku ingin bertaubat kepada Tuhan yang Musa. Pada saat dia mau bilang itu, ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tahu ini Firaun mau taubat. Maka yang dilakukan oleh Jibril apa? Dia ambil lumpur dalam laut itu masukin ke dalam mulutnya. Geram Pak malaikat Jibril kepada Firaun. Karena dia tahu kalau dia mengucapkan itu Allah kasih taubat kepada Firaun. Nah, bayangkan Firaun itu kayak mana? Firaun itu kayak apa Pak sombongnya? Pernah suatu ketika kemarau, kering di Mesir, lama 2 tahunan. Pohon mati, binatang ternak mati, orang kehausan, kelaparan. Maka kata Firaun kepada seluruh menteri-menterinya, para dukun-dukunnya, ayo siapa yang bisa lagi? Kata dukun-dukunnya, nggak ada lagi yang bisa, cuma satu tinggal jalan keluar yang belum bisa kita. Apa dia bilang? Coba minta tolong kepada Tuhannya Musa. Nah, dipanggillah Musa. Kan Musa ini anak angkatnya Firaun, Pak. Jadi dia ke dalam istana itulah biasa. Jadi masuk di depan Nabi Musa alaihissalam, ada Firaun di depan Nabi Musa. Kemudian pada saat itu kata Firaun, Musa, coba kau doa di depan muka aku, minta kepada Tuhanmu supaya diturunkan hujan. Kalau hujan turun, aku beriman kepada Tuhanmu. Kata Musa, nian Nah, kalimatnya. Awas kalau tidak. Yo. Mengangkat tangan Nabi Musa, berdoa, ya Allah, dengan segala macam kalimatnya. Pada saat itu tiba-tiba turun hujan sedemikian derasnya. Maka Musa bilang, kayak mana? Kata Firaun apa Pak? Nah, tengok kalimatnya Pak. Hujan turun bukan karena Tuhanmu, tapi memang sudah saatnya turun hujan. Kurang ajar yang Firaun. Lah sedemikian kurang ajarnya, tapi tiba-tiba pada saat dia masuk dalam laut itu, tenggelam di dalam laut bersama seluruh bala tentaranya, seluruh keluarganya. Pada saat dia bilang aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, diambil lumpur oleh malaikat Jibril, dimasukkan ke mulutnya, sehingga disebutkan Pak. Nanti Bapak cari aja di YouTube. Dalam mulut kerongkongan, dalam paru-paru Firaun banyak bekas-bekas ganggang, Pak. Ganggang laut, Pak. Membuktikan memang benar. Luar biasa. Maka taubat Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Allah itu At-Tawwab, memberikan taubat kepada kita. Sehingga jangan sampai kita merasa bahwa masa lalu kita tidak pantas membuat kita ini menjadi dekat dengan Allah. Salah. Justru sebaliknya, semakin kelam masa lalu, mestinya semakin harus mendekat lagi kepada Allah dengan segala macam cara. Maka yang harus dilakukan bertaubat segera kepada Allah. Dan Rasul Muhammad SAW bukan orang yang tidak pernah bertaubat. Rasul mengatakan setiap hari aku beristighfar minimal 70 kali. Atau dalam riwayat yang lain sebutkan 100 kali. Nah Rasul Muhammad SAW itu sampai 100 kali sehari beristighfar.
Nama mana dengan kita. Sehingga dawamkan, biasakan, rutinkan untuk beristighfar minimal kalau baca 70 kali sehari. Ya. Sambil ibu-ibu sambil goreng, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, bapak-bapak sambil nyepir, apalagi Pak RT dari sini ke Terawas, kemana Pak? Ke Cecar, jauh lah berapa ribu kali itu istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Gini ya, apa yang agak? Enggak apa-apa, istighfar itu sudah kita dapat ampunan, ditutupi aib kita, dihindarkan kita dari dampak buruk dari dosa itu. Nah, luar biasanya lagi Allah makin dekat dengan kita. Dan pada saat seorang hamba beristighfar kepada Allah, kesalahan apapun yang kita lakukan hapus. Dan muamalah kita dengan Allah mulai dari nol. Kita berhubungan lagi dengan Allah mulai dari nol lagi. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa ada seorang hamba banyak dosanya, Pak. Saya singkat aja, saya enggak pakai bahasa hadis qudsi itu, bahasa saya sendiri. Pada saat itu banyak dosanya. Tiba-tiba dia bertobat. Nah, enggak gitu kalimatnya, gini. Pada saat dia banyak dosa itu, tapi dia tahu kata hadis itu disebutkan. Tapi dia tahu bahwa dia punya tauhid, dia punya Tuhan yang Maha Mengampun. Maka dia bertobat. Maka kata Allah, aku mengampunimu wahai hambaku. Nah, di tengah perjalanan, dalam perjalanan taubatnya, balik lagi ke maksiatnya, Pak. Akhirnya kita kan kayak gitu. Balik lagi maksiatnya. Tapi meskipun dia bermaksiat, Allah bilang, tapi dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni. Maka dia bertaubat lagi. Aku mengampunimu wahai hambaku. Sampai kesekian kalinya, dan dia terus melakukan itu, dia terus melakukan maksiat, tapi juga dia terus bertaubat. Kemudian Allah berfirman kepada hamba ini, wahai hambaku, lakukanlah sesukamu, aku sudah mengampunimu. Masya Allah. Jadi tidak ada istilah tobat kumat. Justru memang harus kayak gitu. Kalau makin banyak kita bermaksiat, makin banyak juga kita harus bertaubat. Yang syukurnya kita masih dikasih taubat, Pak. Nah, yang jadi masalah setelah kita banyak maksiat, sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Nisa, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillah liyaghfir lahum wala liyahdiyahum sabila. Nah, ini luar biasa. Maka kata Allah, orang-orang kayak gini, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia kafir, beriman lagi, kemudian kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi. Nah, tapi dia lupa untuk beriman lagi. Justru yang terjadi kata Allah, tsummazdadu kufra. Justru bertambahlah kekafirannya setelah itu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka dia enggak akan dapati, dia enggak akan temukan, dia enggak akan mendapati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Mengampuni dosa-dosanya. Wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah tidak akan memberikan kepadanya jalan petunjuk. Maka kata Allah, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Kasih kabar gembira orang ini dengan apa? Adab yang pedih. Ini gitu. Ini enggak usah khawatir. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Innallaha kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah kita diampuni dosa, pada saat bermuamalah dengannya, Allah buat kita bermuamalah dalam keadaan seperti nol lagi, tidak ada dosa. Ya, gitu. Kan tadi ada kisahnya. Bahkan ada kisah yang lain, bagaimana seorang pezina, bukan pezinanya, bukan membunuhnya yang menjadi fokusnya, tapi bagaimana taubatnya. Taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah. Kesungguhan inilah yang mahal. Nah, kadang ada orang itu merasa sombong ketika dia berdosa, diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kata Allah, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu al-'izza bil itsmi. Ketika diingatkan kepada orang-orang ini, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, jangan ulangi maksiatmu, tinggalkanlah kemaksiatanmu, tinggalkanlah dosamu. Kata Allah, justru akhadhatul izzah bil itsm. Justru bangkit dalam dirinya apa? Kesombongan untuk melakukan dosa itu. Apa ujinya?
Nak ngapu kau? Dusu-dusu kunian? Itu urusan dengan kau? Duit-duitku? Banyak itu kan? Ngapa urusan kau? Badan-badanku, duit-duitku. Kata Allah orang kayak gini, fahasbuhu jahannam. Maka cukuplah bagi orang-orang ini jahannam. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun, tapi di saat yang sama Allah juga Maha Azab, pedih azabnya. Dalam surah Al-Maidah kata Allah, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha pedih siksanya, lagi Maha Pengampun. Jadi siksa Allah itu pedih, di saat yang sama Allah juga Maha Pengampun. Sebaliknya juga kayak gitu. Pada saat Allah pengampun, Allah juga Maha pedih siksanya. Jadi kalau kita lagi melakukan dosa, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, segera menuju kepada Allah. Jangan ditunda-tunda taubat, karena kita nggak akan pernah tahu sampai kapan usia kita tetap berlangsung. Ada yang pikir yang harus mati itu orang tua. Padahal banyak juga orang muda mati. Anak-anak mati, bayi mati. Tidak mesti harus orang tua mati. Seolah-olah kalau kita bilang mati, identiknya dengan orang tua. Oh enggak juga. Ada yang lah tua, tidak mati-mati, aduh. Iya, aduh. Ada jamaah terakhir, saya baca berita, jamaah tertua, jamaah haji tahun ini. Berasal dari daerah Afrika. 130 tahun umur. Anak masih kuat gagah. 130 tahun, Masya Allah. 130 tahun, Masya Allah. Nah, begitu. Jadi, pada saat kita sudah diberitahu, dikasih kabar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluas-luasnya taubat, seluas-luasnya ampunan, maka yang harus kita kerjakan adalah bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi yang paling utama adalah pada saat kita bertaubat kepada Allah, kita jadi tenang. Tenang. Karena ketenangan itulah kunci kebahagiaan. Banyak orang berpikir bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus jadi pejabat, bahagia itu harus punya anak yang jadi dokter, anak yang jadi polisi, anak yang sukses. Bahagia itu kalau nak nunggu anak jadi polisi dulu, tahunya anak jadi satpam, mana? Tidak bahagia. Pengen anak jadi dokter, ternyata jadi suster, nama mana? Apa tidak bahagia? Jadi bahagia itu ketenangan. Kita menerima apa yang di dalam hati kita, mendapat ketenangan. Dan itulah yang Allah inginkan, bahwa kita mendapat kebahagiaan dengan taubat kepada Allah, berupa ketenangan. Sehingga kita mendapatkan ketenangan dalam menjalani kehidupan. Tenang bukan berarti tidak punya masalah. Tenang berarti Allah memberikan kepada kita keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan, dan Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kayak gitu. Ada enggak waktu untuk tanya jawab? Sih. Ayo, silakan kalau ada nak didiskusikan. Aduh, nanti. Alhamdulillah, mendati. Berarti lah ngerti kalau. Memang yang paling utama itu tidak perlu banyak tanya jawab. Ya, cukup mengerti, jalankan. Takutnya kalau banyak ego bertanya lagi jadi masalah. Dalam Al-Quran itu sampai kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan banyak tanya. Lagi kalau dijawab kamu buat pening. Gitu. Tapi konteks ayatnya beda, bukan itu. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau didiskusikan boleh saja. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa, ya kita cari ustadz yang lain yang bisa jawab. Maklum lah, ini ustadz ini SKM, bukan ustadz LC apa-apa. Ya ada, nanti Bapak Ibu mau langsung makan begitu? Langsung makan.
Baik. Jam berapa azan, Pak? Hah? Belum ada yang selesai, jadi lah, usah ini lagi. Baik, insya Allah kayak gitu saja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Karena ditambah lagi dengan suasana hujan, Allah kasih keberkahan kepada kita. Kadang orang berpikir hujan itu jadi penghambat, padahal tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kecuali bilang hujan itu berkah. Ya, hujan itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, insya Allah seperti saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita kebaikan, kesehatan, keselamatan, iman, hidayah, taufik, rizki yang berkah, baik, halal, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan amal saleh sehingga akhirnya Allah diberikan kepada kita kenikmatan dalam bentuk husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW bersama para sahabat dan memberikan kenikmatan kepada kita untuk menatap wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pas azan kan?